Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Nurmanto Kasiar dengan NIM R1B11909. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan pada kelompok 3 kelas A, yaitu pola persebaran dan pola sebaran perumahan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pola sebaran. Pengertian pola sebaran adalah tipe distribusi mengenai objek yang diteliti secara keruangan yang memiliki ciri tertentu. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tumbuhan tersebar di alam semesta tidak merata atau tidak mempunyai jarak yang sama. Hal ini disebabkan perbedaan kondisi lingkungan, sumber daya, tumbuhan tetangga, dan gangguan beberapa faktor yang memiliki pola dinamika pertumbuhan. Penyebaran atau distribusi individu dalam populasi biasanya bermacam-macam pada umumnya. Memperlihatkan tiga pola penyebaran, yaitu 1. Penyebaran secara acak, jarang terdapat di alam. Penyebaran ini biasanya terjadi apabila faktor lingkungan sangat seragam untuk seluruh daerah di mana populasi berada. Selain itu, tidak ada sifat-sifat untuk berkelompok dari organisme tersebut. Dalam tumbuhan, ada bentuk-bentuk organ tertentu yang menunjang untuk terjadinya pengembangan tersebut. Pengumpulan tumbuhan. 2. Penyebaran secara merata. Penyebaran ini umumnya terdapat pada tumbuhan. Penyebaran semacam ini terjadi apabila ada persaingan yang kuat antara individu-individu dalam populasi tersebut. Pada umumnya, tumbuhan misalnya persaingan untuk mendapatkan nutrisi dan ruang. 3. Penyebaran secara berkelompok. Penyebaran ini yang paling umum terdapat di alam, terutama untuk hewan. Terbentuknya pola sebaran tersebut dipengaruhi oleh berbagai proses interaksi baik biotik dan abiotik saling berkonstruksi untuk membentuk pola sebaran tersebut. Suatu pola sebaran acak dalam populasi organisme disebabkan oleh lingkungan yang homogen dan pola perilaku non selektif. Di sisi lain, pola sebaran non acak atau mengelompok dan seragam menunjukkan adanya suatu pembatas pada populasi yang ada. Pola mengelompok disebabkan oleh adanya individu-individu yang akan berkelompok dalam suatu habitat yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Sebaran seragam merupakan hasil dari adanya interaksi negatif antar individu, misalkan adanya kompetisi atas makanan dan ruang tumbuhan. Baik, langsung saja pola persebaran perumahan. Perumahan adalah sekelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Pola sebaran perumahan adalah susunan persebaran perumahan dalam kaitannya dengan lingkungan perumahan yang satu dengan perumahan yang lainnya. Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membentuk watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan masyarakat dan pemukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan semata-mata. Tetapi lebih dari itu merupakan proses bermutu manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk masyarakat diri dan menampakkan jati dirinya. Secara garis besar, pola persebaran pemukiman dibentuk pola pemukiman mengelompok dan pola pemukiman penyebar. Pola persebaran pemukiman mengelompok tersusun dari dusun-dusun atau bangunan-bangunan rumah yang memiliki kompak dengan jarak tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola persebaran pemukiman yaitu: pertama, pertambahan penduduk; yang kedua, kepadatan penduduk; 3, penurunan lereng; 4, fasilitas jalan; 5, fasilitas kesehatan; 6, fasilitas pendidikan; dan 7, fasilitas ekonomi. Persebaran pemukiman perumahan sangat menentukan terhadap pola pemukiman. Dalam hal ini ada 3 variasi persebaran tersebut. 1. Mengelompok. Apabila permukiman tersebut cenderung berkelompok pada 1 atau 2 bagian 4,
Perumahan secara berkelompok biasanya banyak terdapat di desa-desa terpencil dengan suasana udara yang cukup sejuk. 2. Acak. Perumahan secara acak ini biasanya juga terdapat di desa-desa terpencil dengan rumah yang angkat berjauh-jauhan. Rumah sederhana ini kebanyakan berdinding papan agak tinggi dan udara sekitarnya bersih. 3. Seragam. Apabila pemukiman tersebut jaraknya sama atau sama dengan tetangganya, salah satu cara untuk mengatur pemukiman dapat menggunakan model menyusun tetangga terdekat, yaitu dengan menghitung besarnya parameter tetangga terdekat. Dari contoh-contoh gambar perumahan di atas, kita simpulkan bahwa rumah di desa satu lebih sejuk, tidak tercemar, udara lebih sehat. Rumah di kota yaitu banyak kendaraan, tidak tercemar, banyak fasilitas. Baik, terima kasih atas informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.